PT-PTN tuh gede loh. Jadi kadang ada yang pakai duit PT-PTN buat DP dulu, ntar sisanya nyicil. Ada yang emang duit PT-PTN-nya langsung dihabisin buat iPhone gitu ada. Terus dalam bayangan gue enak juga ya kalau begini. Kenapa nih Konoha pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini? Makanya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tialo TV. Oke, kita akan mereaction video lagi teman-teman semuanya. Video akan kita reaction kali ini tentang culture shock, yang mana mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia melihat barang-barang yang sangat mewah teman-temannya di Malaysia ini tentu menimbulkan tanda tanya teman-teman semuanya. Kita akan mengambil video dari Buba Depok, yakni video di TikTok. Silahkan di follow atau diikuti teman-teman semuanya. Oke, kita saksikan ini dia videonya biar lebih jelas dan tidak gagal paham. Oke, ini dia. Bu, bikin part 2-nya, Bu. Bikin part 2-nya. Oke, berikut adalah culture shock ketika gue kuliah di Malaysia part 2. Jadi culture shock gue yang pertama itu adalah handphone murid-murid di Malaysia tuh bagus-bagus. Gue kuliah di UUM itu kan tahun 2013 sampai dengan 2017. Pas tahun-tahun segitu kan lagi ngetrend iPhone 5 ya, iPhone 5 sama S4 tuh Samsung tuh. Terus gue ngeliat kanan kiri depan belakang kok handphone bagus. Apakah orang Malaysia tuh setajir ini gitu lah. Nah, sampai akhirnya gue tanya lah, ya kan, saking keponya biasa nih ya kan. Sifat orang Indonesia nih kepo nih ya kan. Ngeliat ada yang bagus dikit penasaran. Gue tanya aja, Kak, kalau di Malaysia harga handphone yang S4 atau iPhone 5 gitu berapa sih Kak gitu. Terus dia jawab lah segini. Meskipun harganya jadi lebih mending daripada harga handphone di Indonesia, tapi tetap aja ya? Gue itu masih termasuk mahal. Nah, gara-gara gue tanya kayak gitu, temennya ngejokes, alah tuh beli guna uang PT-PTN lah. Gue baru tahu ternyata mereka beli handphone itu pakai duit PT-PTN. Bu, PT-PTN tuh apaan? PT-PTN itu merupakan pinjaman pemerintah. Jadi kan kalau di Indonesia mau kuliah S1 kadang ada orang yang kerja dulu, nabung apa segala rupa. Nah, kalau di Malaysia ada pinjaman pemerintah. Lo kuliah pakai duit pemerintah dulu nih. Nanti pas lo lulus, pas udah dapat gaji, lo cicil itu si pemerintah. Menurut gue uang PT-PTN tuh kategorinya besar. Gue yakin pasti di kolom komentar pada nggak setuju, PT-PTN kecil lah. Enggak. Bagi student Indonesia ya, kaya bang ya, PT-PTN tuh gede loh. Jadi kadang ada yang pakai duit PT-PTN buat DP dulu, ntar sisanya nyicil. Ada yang emang duit PT-PTN-nya langsung dihabisin buat iPhone gitu ada. Terus dalam bayangan gue enak juga ya kalau begini. Kenapa nih Konoha pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini? Makanya di Malaysia S1 tuh kayak ya bisa dibilang kategorinya umum sih. Maksud gue bukan yang kayak kalau di sini kan, wah susah mau S1, kadang D3 lulusan SMA, ya mungkin karena program pemerintahnya juga kali ya, bagus gitu kan, mencoba mendukung anak-anak yang mau kuliah. Yang nomor 2, ini kan di video sebelumnya gue nyebut ada ekskul Palapes gitu kan, Palapes tuh kayak militer lah. Nah, anak-anak yang ekskul Palapes ini suka cabut pak, jadi kadang-kadang ngeganggu juga sih menurut gua. Emang cabutnya parah banget tuh. Jadi misalnya kita lagi di kelas, si Ira kemana? Terus temennya pasti jawab kayak, oh si Ira lagi ekskul. Kata gua, ekskulnya ngeganggu jam pelajaran. Jadi kadang-kadang kita mau present nih, udah mau present, gara-gara satu orang nggak ada, kita mundur ke minggu depan gitu. Terus yang nomor 3, ini hubungannya sama pertanyaan, Bu, kenapa sih lo nggak kerja di Malaysia? Oke, gue akan jawab. Jadi kan gue lulus itu S1 jurnalistik, ya kan? Jurusan gue namanya media teknologi, tapi gue majoringnya di jurnalistik. Nah, Malaysia itu kan negara kerajaan, atau lebih tepatnya konstitusional monarki. Jadinya media ini tuh kalau di Malaysia dikontrol kerajaan, guys. Nah, gue mikir, kalau gue jurnalistik kerja di Malaysia, ntar gue nulis artikel jadi ada batasan-batasan nih. Kalau Indonesia menurut gue meskipun ada UU ITE masih lebih bebas deh medianya kalau menurut gue ya. Dan juga Indonesia itu kan dinamik banget ya, negara dengan 270 juta jiwa, atau bahkan ya udah lebih sih sekarang ya. Jadi nggak akan kehabisan berita gitu. Ya lo perhatiin aja dalam waktu sebulan terakhir tuh kita ada berita tentang Rubicon, terus pertarungan di DPR. Terus kalau dari gosip-gosip ada Indra Bekti, terus sampai lagi Piala Dunia nggak jadi. Jadi kayak gila dalam waktu sebulan
kita yang gede-gede banget gitu loh. Makanya gue balik ke Indonesia kerja di industri media sini. Yang nomor 4 nih, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kan UUM itu terletak di Kedah. Kedah itu merupakan provinsi yang Islamik guys, jadi dia kayak Aceh gitu. Gue bahkan kuliahnya itu Minggu sampai Kamis, weekendnya itu Jumat dan Sabtu. Terus ya otomatis kalau misalkan naik motor nggak boleh boncengan cowok cewek. Terus apa namanya, aurat bener-bener harus ditutup. Jadi gue nggak pernah sama sekali ngelihat orang Melayu pakai celana pendek kalau misalkan lagi di Kedah. Kalau orang Indonesia sih bodo amat ya. Makanya orang Indonesia suka kena omel. Pokoknya nih ya, yang sering kena omel tuh orang Indonesia sama Thailand. Kita berdua bestie banget ya kalau soal kena saman. Saman tuh apa, Bu? Saman itu bahasa Melayunya tilang. Jadi kalau misalkan di kampus gue nih, lo nggak nurut sama peraturan kampus, lo bisa kena saman. Dan dendanya itu masuk ke tagihan SPP. Pelanggarannya ada apa aja, Bu? Misalkan nih, gue kemalaman balik ke dalam area kampus. Karena kan gue kalau misalkan nongkrong atau mau nonton bioskop itu kan lumayan jauh lah ya, sejam ke arah kota besar. Kadang nongkrong lupa waktu, balik kemalaman di atas jam 12 malam. Nah udah, nama lo dicatat, kena dendanya masuk ke SPP. Jujur ini strict banget sih, gue gak kebayang kalau misalkan kampus ini ada peraturan kayak gitu. Dibakar mahasiswa kayaknya. Oh iya, perkara bakar-bakar di Malaysia juga nggak ada tuh bakar-bakar kayak di Indonesia ya. Maksud gue kalau istilah Malaysia tuh keganasan. Nah, keganasan tuh bisa dibilang hampir gak pernah sih cuy. Even bahkan yang medianya dikontrol aja mereka tuh nggak yang protes atau gimana, kayak ya udah gitu. Paling nih ya, paling satu-satunya demo yang pernah gue lihat di Malaysia itu pas kasusnya Najib, tapi kan itu emang udah keterlaluan ya, jadi rakyat udah turun ke jalan tuh. Tapi selain itu jarang banget sih ada berita bakar-bakar ban tuh, jarang tuh. Ya itu tadi faktor edukasi mungkin ya, karena kan seperti yang gue bilang, kalau lu mau kuliah lu ada pinjaman pemerintah. Terus juga mungkin orang-orang sana ya karena edukasinya merata dan yang apa namanya pengangguran itu dikit, jadinya yang orang punya waktu buat bakar-bakar tuh juga dikit gitu loh. Kalau di sini kan pengangguran jujur banyak ya, jadi yang namanya demo, unjuk rasa tuh sangat-sangat mudah untuk disulut gitu. Oke, yang terakhir ini gini loh, kan yang namanya Kedah tuh kan Islamik banget. Terus udah gitu UUM itu kan kampus negeri yang bener-bener nggak ada jurusan seni sama sekali. Tapi yang gue perhatiin di sini ya, cowok-cowok ngondek yang full face make up itu mereka masuk kelas tuh nggak pernah kena cengin atau bully gitu. Gue nggak bilang mereka harus kena bully, cuman gue sebagai orang Indonesia gitu kan ya, biasanya kan kalau ada cowok beda dikit di Indonesia lewat nih ke depan gang ya kan, ntar kalau nggak tukang ojek, tukang becak, mau kemana neng, macam gitu kan. Minimal dicengin kayak gitu lah. Dan kenapa mereka berani ngelakuinnya, berarti kan tandanya setiap mereka masuk kelas dosen nggak ngoceh, terus juga teman-teman kagak ada yang ngecengin juga gitu kan. Cuman yang bikin unik, cowok-cowok kayak gitu satu paguyuban di dalam satu asrama, Pak. Soalnya kan gue di PPTM nih kan. Siapa nih kan yang anak-anak di PPTM pasti tahu lah maksud gue nih. Ya dari sini kita lihat berarti orang di UUM tuh open minded juga ya main kayak gini-gini. Oke, segitu dulu. Komen aja di bawah gue mau bahas apa lagi soal perkuliahan gue di Malaysia. Jangan lupa follow ya dan cek konten-konten gue yang lain. Oi. Oke, itu teman-teman semuanya ya, tentang kultur stok di Malaysia, dan ini bagus sekali dan mudah-mudahan yang baiknya bisa diterapkan di Indonesia. Oke teman-teman semuanya, silahkan di follow Buba Depok. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya dan bagus, sangat bagus sekali. Oke, dan saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.